pagi. Luar biasa. Masih belum semangat ya, masih kendor. Ayo jangan sampai cuacanya membuat kalian mendung ya. Kita ulangi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Nah, jadi sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau kalian sudah siap, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Mohon nanti ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Silakan ya. Berdiri. Harapan panjalipan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi kalian sudah berdoa tadi. Sekarang ingin absen dulu ya. Gimana hari ini? Ada yang tidak hadir, anak-anak? Ada. Ada ya. Siapa yang tidak hadir ini? Agus Endra Bu Sendra, ya. sama Agus Rayana. Kemana? Sakit. Nah, jadi semoga teman kalian yang lagi sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya. Dan kalian juga harus tetap menjaga kesehatan ya, supaya kalian selalu bisa siap belajar. Karena cuaca kali ini kurang bersahabat ya, kadang panas, kemudian kadang hujan juga. Jadi tolong jaga kesehatan, kemudian kurangi begadang, dan supaya kalian tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran ya. Oke, jadi hanya 2 orang yang hadir ya. Nah, yang lainnya tetap semangat. Nah, silakan kalian keluarkan dulu peralatannya. Hari ini kita akan belajar apa, anak-anak? Tentang materi baru ya, dari baru. Sebelumnya kita kan sudah menyelesaikan babnya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan bab baru. Mungkin ada yang sudah belajar kemarin? Ya, mudah-mudahan sudah semuanya bisa mempelajari ya. Nah, namun sebelumnya Ibu ingin mengetes dulu konsentrasi kalian ya. Gimana, apakah kalian sudah fokus belajar atau belum ya? Sudah pernah dengar permainan Simon berkata? Belum. Nah, tidak ada yang belum, ada yang sudah ya. Jadi kalau misalnya Simon berkata, kalian ikuti instruksi Simon. Kalau tidak ada Simon yang berkata, berarti diikuti apa tidak? Ya. Siap mulai ya? Biar lebih semangat ya. Simon berkata, angkat tangan kalian. Simon berkata, turunkan tangan kalian. Simon berkata, pegang mata kanan kalian. Turunkan tangan kalian. Turunkan tangan kalian. Jadi ada yang sudah menurunkan. Tadi Simon berkata apa tidak? Ya. Simon berkata, turunkan tangan kalian. Oke, sudah konsentrasi ya. Tepuk tangan dulu. Nah, karena kali ini kalian sudah fokus, jadi kita bisa mulai belajar ya. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita mulai dengan materi yang baru. Kira-kira materi apa sekarang? Transformasi. Transformasi apa? Geometri ya. Nah, jadi bisa kalian lihat ya. Nah, kalian bisa melihat tampilan layar ya. Dari belakang bisa melihat? Bisa. Pojok sana bisa lihat? Pojok sana? Bisa. Oke, berarti matanya sudah konsentrasi ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita memang akan mempelajari materi baru yaitu tentang transformasi geometri. Nah, adapun transformasi geometri yang akan kita pelajari hari ini adalah refleksi. Ada yang pernah mendengar refleksi? Ya, refleksi ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah dengan model
listening yang akan kita lakukan lagi sebentar. Kemudian dengan pendekatan saintifik dan nanti ada media ya, GeoGebra. Itu Ibu diharapkan peserta didik bisa yang pertama menjelaskan konsep refleksi atau pencerminan dengan benar. Yang kedua, menemukan titik bayangan hasil refleksi dengan tepat. Yang ketiga, memecahkan permasalahan terkait dengan refleksi dengan tepat. Dan yang keempat adalah menganalisis pemecahan masalah yang berkaitan dengan refleksi atau pencerminan dengan tepat. Nah, jadi di sini ada tujuannya ya. Tujuan yang akan kita sampai. Oke? Nah, karena sudah siap, kita akan mulai pembelajarannya ya. Nah, bisa lihat di layar ya. Nah, sebelum itu kalian masih ingat nggak materi yang terkait yang menjadi prasyarat materi ini? Misalnya kelas 8 ya. Apa yang terkait kira-kira? Koordinat Kartesius. Bagus sekali ya sahabat tadi. Yaitu yang terkait adalah koordinat Kartesius. Ada yang tidak ingat koordinat Kartesius? Nah, yang bagaimana kira-kira koordinat Kartesius? Yang bagaimana? Mungkin Surya gimana? Ada apa di sana di koordinat Kartesius? Mengetahui sebuah koordinat. Ya, mengetahui sebuah koordinat. Di sana ada sebuah apa saja? X dan Y. Berarti kalian sudah ingat ya? Itu yang akan kita gunakan. Selain itu waktu kelas 7 kita sudah juga mempelajari tentang bilangan bulat ya. Nah, jadi materi bilangan bulat itu tentang bilangan apa saja? Ketika bilangan apa bilangan bulatnya? Ya, bilangan bulat positif dan negatif. Jadi di sini yang akan dipakai adalah materi prasyaratnya adalah koordinat Kartesius, kemudian bilangan bulat. Itu yang akan kita gunakan ya. Nah, materi ini cukup penting ya, sangat penting juga. Dan sudah sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat apa? Misalnya saat apa? Saat yang wanita biasanya ya. Kalian mau ke sekolah itu bersisir nggak? Nah, supaya kelihatan cantik itu misalnya kalian mau ngapain dulu? Bercermin ya pasti ya. Bercermin itu pasti kalian lakukan. Kalau misalnya yang cowok mungkin pasti dia ganteng dia pasti bercermin ya. Itu sudah kita pakai. Inilah materi dari refleksi. Refleksi itu sudah kalian gunakan. Nah, jadi kalau kalian mengikuti materi ini dengan serius, kemudian dengan fokus dan mengikuti setiap langkahnya, maka kalian pasti akan gampang untuk mempelajarinya. Karena materinya tidak sulit, ya. Sudah sering kalian temukan, kemudian materinya juga tidak terlalu sulit. Oke, kalau begitu sudah siap semuanya ya. Coba perhatikan dulu. Nah, gambar di depan. Bisa dilihat dari belakang gambar apa yang ada? Gambar ada berapa gambar di sini? Ada 2 gambar. Yang sebelah kiri pakai baju pink ngapain itu? Ada seorang anak kecil yang sedang bercermin. Dan dia ngapain di sana pegang? Yang memegang sesuatu ya. Ditempelkan ke cermin. Lalu lagi satu ngapain juga? Bercermin ya, seorang gadis, seorang wanita sedang bercermin. Di cermin ngapain mereka? Memegang cermin ya, itu menempelkan tangannya ke cermin. Nah, kalau dari gambar ini, kira-kira apa yang kalian bisa bayangkan? Apa yang kalian bisa bayangkan misalnya ketika melihat orang itu lagi bercermin? Apa yang kalian bisa bayangkan? Nah, kemudian di sini juga ada gambar-gambar lain, bisa dilihat ya. Nah, ini gambar apa itu? Kelereng ya. Kelereng juga di atas kaca ya. Kemudian ada apa di bawahnya itu? Ada bayangan ya. Jadi di sini ada benda, ada
bayangan. Dan satu lagi ada apa? Cermin. Itu. Jadi di sini sudah ada bayangan, ada cermin, ada bendanya. Nah kemudian kira-kira dari bayangan dengan bendanya itu gimana? Menurut kalian bagaimana? Jaraknya bagaimana? Kalau kalian bercermin misalnya, jarak kalian bercermin dengan bayangannya gimana? Sama apa berbeda? Sama. Sama ya. Lalu posisinya bagaimana? Cermin dengan bendanya bagaimana? Berhadapan. Apakah ada yang membelakangi? Nah, jadi tidak mungkin ya. Jadi misalnya mukanya menghadap ke depan, lalu yang kelihatan punggungnya. Ada yang begitu? Ada. Nah, khusus cermin datar yang kita pakai itu semua bayangannya dengan bendanya berhadapan ya. Nah, kemudian ukurannya bagaimana? Ukuran kalian ketika kalian bercermin atau melihat gambar ini, bagaimana ukuran kalian? Sama ya. Tidak mungkin ya misalnya ukurannya 10 nanti bayangannya dari 20. Mungkin nggak itu? Tidak ya, kalau kita pakai cermin yang lain bisa saja. Kalau cermin datar yang kalian gunakan tidak berubah. Berarti apanya yang tetap sama? Ukurannya, terus apa lagi? Jaraknya, kemudian posisinya bagaimana? Berhadapan-hadapan atau saling serbalik apa tidak? Misalnya tangan kanan, nah seperti gambar yang tadi itu, tangan kanan kelihatan bagaimana? Di sini. Tangan kanan akan kelihatan seperti tangan kiri, berarti berkebalikan itu, tapi bukan membelakangi ya, berkebalikan. Nah seperti itu. Jadi itu adalah kalian bisa manfaatkan sebagai apa di sana? Sifat pencerminan ya. Jadi sifat pencerminan. Nah ini masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu kalian akan ibu bagi menjadi berapa kelompok di sini ya? Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Jadi kalian bisa membagi diri kalian menjadi beberapa kelompok. Nah silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing dan ibu akan membagikan LKPD. Nah selain itu kita juga akan menggunakan media sekarang ya, yaitu kalian kan sudah membawa HP semua. HP-nya sudah dikeluarkan semua ya. Jadi HP-nya dikeluarkan, kemudian di kelompoknya masing-masing. Kita juga akan menggunakan satu aplikasi untuk informasi biometri. Namanya adalah aplikasi apa Nana? GeoGebra ya. Tentunya kalian sudah browsing apa itu GeoGebra. Sudah semuanya ada di kelompoknya ya. Nah, ibu akan membagikan kalian LKPD, dan LKPD ini kalian akan selesaikan ya. Kalian disusunkan. Nah, di LKPD itu sudah dilengkapi dengan bahan ajarnya di sana, yaitu terkait cara menggunakan GeoGebra. Nah, semuanya sudah mendapatkan LKPD ya. Nah, bisa kalian lihat dulu. Sebelum kalian menggunakan HP-nya, silakan dilihat dulu LKPD-nya. Nah, di sini sudah ada permasalahan terkait dengan refleksi ya. Nah, lalu kalian bisa baca dulu. Kemudian satu lagi,
Sebelum kalian menggunakan GeoGebra, kalian akan dibuatkan juga kertas berpeta ya. Nah, di sini kalian bisa kan membandingkan hasil menggunakan GeoGebra dengan menggambar di kertas berpeta. Nah, seperti biasa di sana silakan lengkapi dulu identitas. Identitas, nama, kemudian nama kelompok, nama anggotanya, dan nomor absennya. Ya. Kemudian baca. Setelah itu kalian diskusikan ya. Nah, setelah selesai mendiskusikan permasalahan itu, kalian bisa menggambar yang ada instruksinya menggambar, silakan digambar di kertas berpeta. Kemudian setelah itu kalian bisa membuka HP-nya ya. Itu nanti saat kalian melakukan penyelidikan. Sekarang silakan baca dulu bersama. Di sana kalian bisa juga mengeksplor materinya di bahan ajar dan juga buku paket. Kalian semua kan sudah bawa buku paket, bisa kalian eksplorasi di sana. Kemudian kalian diskusikan permasalahannya ya. Lalu gambar ya di sana di kertas berpeta. Nah, setelah selesai kalian menggambar di sana, nanti kalian menggambar grafiknya di HP kalian yang sudah kalian install menggunakan GeoGebra. Sudah ada di sana petunjuk penggunaan GeoGebra di belakang ya. Di belakang di sini langkah-langkah menggunakan GeoGebra sudah disiapkan di sana ya. Kalian bisa baca dan kalian bisa langsung praktekkan setelah selesai menggambar di buku LKS-nya. Nah, waktunya untuk ini kalian cukup punya banyak waktu ya, 30 menit untuk mengerjakan LKPD, kemudian 30 menitnya adalah menyajikan hasil karya. Setelah selesai itu, yang di HP, yang GeoGebra-nya kalian bisa ekspor dan kirim ke WA grup matematika kelas 9A ya. Jadi kirim di sana. Setelah kalian selesai mengerjakan semuanya, pada saat presentasi kalian akan mempresentasikan ya. Nanti Ibu bantu akan menayangkan hasil pekerjaan kelompok kalian. Bisa dipahami ya? Bisa apa tidak? Ya, silakan kalian bekerja. Yang tidak paham Ibu akan dampingi dan Ibu akan membantu kalian ya. Nah, baca dulu. Baca dulu yang itu ya. Silakan gambar. Kalau kalian sudah mendiskusikan itu
keluarganya ya. Sekarang yang depan dulu. Yang depan-depan dulu dikerjakan ya. Nanti kalau kalian mau mencari literatur lain sudah ada di sana ya. Masukkan biogra ke sana di halaman YouTube. Kemudian videonya juga ada. Mau cari video dari keterangan lainnya. Yang masalah juga yang digambar di GeoGebra ya yang dibutuhkan. Nah, yang belum menginstal aplikasi GeoGebra bisa diinstal ya. Yang diinstal nanti yang kayak cincin ya, kayak cincin itu. Kalau kalian sudah sampai pada GeoGebra, nanti kalian cari kalkulatornya ya. Kalkulator. GeoGebra kalkulator suite. Itu namanya ya. Dan di sana sudah ada petunjuknya ya. Bisa kalian baca di situ, mendownload aplikasi GeoGebra kalkulator suite di Play Store. Ada yang belum download? Nah, kalau sudah silakan nanti setelah selesai itu boleh dilihat di sana. Kemudian dibuka kalkulatornya, kemudian pilih grafik, lalu buat koordinatnya atau bangun datar, ya, atau bangun datar yang diminta. Itu ya. Yang ada di paling timur ini Citra juga. Dan kelompok yang ingin bertanya silakan. Saya dulu awal-awal buat video potret setelah dimasukkan dan lomba nggak bisa penuh lalu ditarik terus ya sudah masih beri
ya, ini ada. Ada yang tidak. Saya tadi yang jelas saya perhatikan yang digambar di sampingnya itu, perhatikan koordinatnya ya. Ya di sana ada angka, ada angkanya. Ada yang kesulitan menggunakan GeoGebra-nya? Sudah ya, ya. Mau merefleksikan terhadap sumbu X apa sumbu Y? Kalau sumbu X berarti cari dulu di sini. Kecuali kalkulator ada kendala, tapi kan tidak mungkin tiap hari ada kendala itu ada. Karena banyak kenalan sebelah sih. Yang dijualkan Pak Mo ini saya jadikan kabupaten oh yang jadi gitu. Aduh hari itu tidak tahu yang tidak bisa menunjukkan bos ya harus bulan ini kamu memberikan rekomendasi ya bisa olah mulai tepat moga ini lo tinggal di Nah ingat yang diinstal itu GeoGebra kalkulator switch yang lingkaran kayak lantai ya. Jangan yang lain, ada kan banyak tapi tidak mau nanti connect ya. Coba cari dulu. Sudah semuanya yang kalkulator switch. Apa temukan? Sudah ketemu ya. Yang kayak cincin ini namanya. Tadi sudah ditanyakan. Coba dulu. Ya ini GeoGebra kalkulator switch. Yang ini. Segi 5 tapi ada lingkaran kecil. Segi 5 bentuknya itu logonya lingkaran kecil yang itu ya. Nah yang pertama setelah kalian membuka aplikasinya silakan cari ada bacaan algebra. Nah algebra itu adalah tempat kalian untuk menaruh persamaannya, menaruh kalkulatornya itu ya. Sudah di sini coba dilihat dulu fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya dulu dilihat. Di sini ada sebelah kiri ada algebra, kemudian ada tool, ada tabel. Nah semua ada fungsinya ya. Kalau tool di sini
mulai kalkulator gitu ya, start kalkulator. Nah, tampilan awal seperti itu. Sudah? Jam 11. Bisa nggak berefleksikan dengan beda? Bisa? Nah, coba sudah sampai pada penggunaan GeoGebra ya? Sudah sampai semuanya? Di masalah yang nomor 1, 2 itu sudah selesai ya? Ada yang belum masalah 2-nya? Nah, kalau kalian sudah selesai yang masalah 2, baru kalian bisa menuju ke GeoGebra. Di sana kan ada penggunaan ya, menggunakan HP yang terkoneksi internet. Yang kedua, kalian menginstal di GeoGebra ya. Nah, lalu kalian kalau mau mencari video pembelajaran boleh lewat HP pakai itu ya di sini. Atau kalau mau langsung silakan buka aplikasi GeoGebra-nya. Kemudian selesaikan masalahnya yang di sini yang ada gambar rumah. Nah, gambar rumah ini, perhatikan gambar rumah di bawah. Rumah ini terdiri dari 4 bagian, yaitu dinding, atap, pintu, dan jendela. Kemudian kalian akan memindahkan titik-titik yang telah disediakan dan disesuaikan dengan titik koordinat rumah untuk membentuk bayangan rumah. Seperti yang tadi. Nah, ini kan sudah ada gambar-gambarnya ya, ada koordinatnya, ada angkanya, lihat titiknya di sana ya. Mulai jelas? Ya, kita lihat sudah ya. Nah, kalau kurang jelas di LKPD bisa kalian lihat ini.
Yang paling pojok ini kan akan berbentuk yang paling besar berbentuk apa di sini? Persegi panjang ya. Nanti kalian temukan berapa koordinatnya di sini. Koordinat dari C ke D. Itu ya. Jadi lihat di sini ada 2,4. Itu ya. 2,4 kemudian I-nya ini adalah 3,4. Kalau K-nya 4,4. Kalau A-nya adalah 3,6. Sebelahnya yang pintunya itu 4,6. Nah, yang warna hijau ini ada biru. Yang paling bawah ini O-nya itu adalah 5,5. Yang atas L-nya ini adalah 5,6. Kemudian yang ini Q-nya adalah 7,5 dan N-nya adalah 7,6. Yang D-nya adalah 8,4. 8,4 yang ini ya. Ini 8,4. Ini kan 8,4. Paling atas E-nya adalah 8,7. Kemudian B-nya adalah 2,7. Nah, atapnya ini paling ujung. Paling ujung adalah 5,9. A-nya itu adalah 5,9. Udah itu? Boleh diperjelas kalau kurang jelas ya. Itu kemudian kalian bentuk bayangannya. Bayangannya kalian pindahkan ya searah suku Y. Ini ya. Cerminnya adalah suku Y. Lalu kalian gambar di sebelahnya ini. Sebelahnya sini. Gambar ya, sebelah rumah itu. Nah, yang GeoGebra-nya itu kalian pakai yang masalah 3 saja ya. Ini masih menggunakan buku berpetak. Buku berpetak aja pakai ini. Yang nomor ini gambar rumahnya. Ya, kemudian yang masalah 3 ini baru kalian menggunakan GeoGebra. Kan sudah ada bacanya di sana. Buatlah koordinatnya, kemudian buat dengan menggunakan GeoGebra dari permasalahan di atas. Permasalahan ini kalian buat di GeoGebra yang di atasnya ini. Buat di hidupnya ya. Nah, satu kotak mewakili 1 meter. Nah, jadi di sini yang kalian cari adalah titik P,2 direfleksikan. Silakan refleksikan dengan suhu X. Kemudian refleksikan dengan suhu Y. Dan X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Sudah sampai masalah 3? Sudah sampai masalah 3? Oh ya, masih masalah 2. Silakan diskusikan dulu. Nah, masalah 2-nya ini waktunya lagi 5 menit untuk sampai masalah 2. Selanjutnya kita akan menggunakan GeoGebra ya.
Ini. Untuk gambar rumahnya itu yang pojok paling pojok bawah itu C. Titik koordinatnya adalah 2,4. Dan 2,4 tulis sana. Tulisin aja di KPD-nya ya. Kemudian yang bagian B yang ini sudah 2,7. 2,7 sudah. Kemudian yang pintunya yang warna coklat ini yang I itu adalah 3,4. Sudah 3,4. Nah kemudian K ini koordinatnya 4,4. Sudah tertutup. Hanya ini 4,4. Yang 3,4. Yang atasnya H itu adalah 3,6. Dan yang J itu adalah yang di atas adalah 4,6. Sudah ya. Nah yang warna biru ini O, pojok paling bawah O-nya adalah 5,5. Kemudian yang I ini adalah 7,5. Nah yang N atas ini 7,6. Sudah? Yang L 5,6. Nah yang paling bawah D-nya ini yaitu 8,4. Kemudian sebelah atasnya adalah E itu adalah 8,7. Kemudian B-nya adalah 2,7. Dan yang puncaknya ini yang A adalah 5,9. Sudah? Nah, silakan itu dibuat dulu bayangannya di LKPD. Waktunya 5 menit ya, diselesaikan dulu. Setelah itu baru kita fokus buatkan basis tutorial menggunakan GeoGebra. Ya, yang masalah 3.
Gampang.
Iya loh. Kalau dia adalah gampang kan? Jadi tidak ada kalau mau saling beli, sama juga dia dari sini. Kalau ada yang ada di dunia. Jangan pakai grafiknya tanpa terswitch ya. Ada banyak jenis.
Dia salah sembunyi garisnya kesayangannya. Kalau mau gambar polygon, mau gambar ini, bisa jadi biar gampang, biar seragam, yang digambar di geogebranya yang ini aja ya, petunjuknya ini saja kalau gitu. Ya yang ini juga yang sedikit. Yang ini saja yang ditunjukkan di geogebra ya. Semuanya gambar sini. Belum. Sampai 5 menit. Nah, ini lagi 5 menit. Oh, ini kalau mau hasilnya boleh. Nah, biar semuanya seragam, jadi kan kita coba perhatikan tutorialnya ya. Nah, perhatikan tutorialnya sebentar. Nah, yang pertama kan di sini buat bangun datar dengan koordinat 2,8. Nah, itu bisa kalian inputkan di sini. Kasih contoh 1 titik ya. Dalam kurung break, setelah itu 2, setelah itu koma, setelah itu 8. Nah, itu sudah. Nah, setelah itu kalian ke sini ya, ke koordinatnya. Cari 2,8. Ini kalian klik ya. Sudah langsung muncul itu ya. Sudah langsung muncul koordinatnya. Nah, sekarang kalian kan akan mentransformasi, yaitu menggunakan refleksi.
Kemudian di sebelah kiri ada tombol tool. Ya, toolnya kalian klik. Nah, akan muncul nanti ada move, ada poin. Kemudian itu bisa kalian gunakan. Nah, karena kita akan mentransformasi, coba lihat di sini. Turunkan ya. Kalau belum muncul, klik more ya. Nah, ini kan ada transform, kelihatan ya. Sudah ketemu transform? Nah, klik di sini ada reflect about line. Jadi merefleksikan garis. Klik, sudah. Nah, karena kita akan mencari bayangan titik A, kalian klik dulu titik A. Sudah. Kalau kalian mau searah suhu Y, klik suhu Y. Kalau suhu X, kalian klik suhu X. Nah, itu contohkan searah suhu Y. Nah, arahkan kursornya atau tanda panahnya klik di sini. Nah, langsung akan muncul bayangan aksen di sebelah sini. Ya, bisa ya. Ini untuk menggambar titik. Sudah bisa kan? Ya, sekarang kalian temukan untuk menggambar bangun datar. Nah, kalau menggambar bangun datar, kalian bisa menggunakan poligon. Coba cari poligon ya. Coba cari poligon ya. Sudah ketemu poligonnya? Nah, poligon juga sama. Kalau mau mentransformasikan poligon, klik dulu poligonnya. Ini kan ada nanti poligon di bawahnya. Klik more ya, kalau belum kelihatan. Ini poligon yang tanda segitiga ya. Kalau mau menggambar segitiga, nih bisa klik. Misalnya kalian mau menggambar segitiga di sini. Nah, itu bisa kalian langsung klik. Setelah itu kalian hubungkan ya. Bisa kalian hubungkan. Nah, akan terhubung. Akan tergambar bangun datar dengan sangat cepat. Nah, kalau kalian mau merefleksikan terhadap suhu X misalkan, kalian klik dulu gambarnya ini. Sudah. Sudah, setelah itu cari reflect about line. Cari reflect about line ya. Yang tadi. Nah, ini reflect about line. Kalau yang sudah selesai boleh mengirimkan nota. Ketemu reflect about line ya. Transform, cari transform, kemudian reflect about line. Dan transform, reflect about line. Tadi kan sudah klik ini gambarnya ini. Oke. Setelah itu searah suhu Y, kalian klik di sini. Nah, dia akan muncul bayangannya di bawahnya. Sudah, bayangannya akan di bawahnya sudah langsung otomatis. Bisa? Ya. Nah, kalau sekarang searah Y sama dengan X. Nah, gimana caranya menggambar Y sama dengan X? Sama juga. Kalian cari dulu di kalkulator kawan. Klik tambah. Lihat ekspresi.
Bisa memahami sekarang ya? Kalau menggambar ekspresinya di algebra diklik. Kalau mau merefleksikan, klik tool. Nah, kalau kalian sudah selesai mau mengirim, klik tanda titik garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Lalu cari export image. Sudah export image. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nah, kalau pada HP itu langsung saja kirim ya. Langsung kirim ke WA. Nah, kalau misalnya seperti ini muncul, download dulu. Nah, kalian akan mendownload dan akan tersimpan dalam bentuk file PNG ya. Jadi dalam bentuk foto. Nah, itu yang akan kalian share ke WA kelas dan akan kalian presentasikan. Sudah? Ada yang bertanya dulu? Ya. Transport. Klik gambarnya. Salah seperti klik. Garisnya ada di Nah, udah, kemudian ekspor di sini nama kelompok. Nah, kalau mau itu, klik mau screenshot nggak bisa, klik export image. Udah selesai. Apa lagi sama?
Gimana, sudah selesai? Sudah selesai, Pak? Sudah dikirim ke grup kelas ya? Nah, silakan lengkapi dulu ya KPD-nya. Habis sudah silakan presentasi bapak Nuril. Ada yang belum selesai nih GBK-nya? Ini bisa dibandingkan lebih gampangan mana? Ya, langsung dijawab di LKPD-nya ya. Nah, sudah ketemu garisnya ya? Sudah, Bu. Nah, itu bisa kalian ekspor ya.
Ekspor image, kemudian kalian bisa kirim ke WA grup matematika ya. Lagi sebentar akan dipresentasikan. Ya, sudah siap presentasi ya? Potongan silakan sudah kalian. Nah, kelompok berapa yang akan pertama presentasi? Nah, kelompok yang pertama nilai ya. Nah, kelompok yang sudah nilai yang pertama kelompoknya Mutiari. Kemudian yang kedua kelompoknya Rehan. Ini ingat isi nama kelompoknya ada di sana. Jadi apa ini? Saya ngirim sih. Ini lagi dulu deh. Saya ngirim. Ini ada sih. Ini sih. Kemudian ini siapa punya yang nomor 2? Kemudian Tade. Kemudian ini ada Satika. Dan yang pertama silakan presentasi Mutiari ya. Perkenalkan kelompoknya. Nah, silakan yang lainnya bisa menyimak ya kelompoknya Mutiari akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kaitannya adalah dengan menerapkan geometri. Masalah kedua, Rani berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan pikirannya adalah status kamu. Bagaimanakah hasil prediksi Rani terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan Rani terhadap cermin? Bayangan Rani terhadap cermin.
Perhatikan gambar rumah di bawah ini. Rumah ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bilik, lantai, dan jendela. Pindahkan bilik dengan yang telah diselesaikan. Selesaikan yang dilakukan rumah. Setelah melakukan kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? Determinan adalah membedakan setiap sifat status. Sifat-sifat determinan yaitu yang pertama jaraknya sama, yang kedua jumlahnya sama, dan yang ketiga berhadapan. Dimas, Rini, dan Jessica sedang bermain di lapangan sepak bola. Mereka bermain dengan cara berdiri berpasangan menghadap ke garis. Rini dan Jessica akan berhadapan sebagaimana Dimas dan Dimas pada gambar di atas dengan posisi Rini di sebelah kiri dan berjarak 5 meter dari Dimas. Coba kita tunjukkan beberapa kemungkinan posisi Rini dan Jessica dalam gambar. Eksplorasi dan melakukan percobaan dengan aplikasi GeoGebra untuk berbagai sebagai berikut. Titik P 2,3 yang direalisasikan dengan titik P 2,3. Bukan bayangan dari titik A menuju ke 1,2 dari titik A dengan garis Y sama dengan X sama dengan 2,1. X, bayangannya X, Hasilnya itu hasil GeoGebra-nya dan tampak budaya ada. Nah, jadi itu demikian presentasinya dari sahabat tadi. Kemudian dia sudah menggambar, merefleksikan ya gambar dari segitiga. Segitiga apa itu? Ya, segitiga siku-siku ya. Jadi dengan menggunakan apa namanya tadi? GeoGebra. Mana yang lebih gampang? Menggambar apa menggunakan GeoGebra? Jadi kalian tinggal satu kali klik sudah selesai. Nah, jadi itu namanya aplikasi ya. Nah, kemudian ada yang ingin misalnya presentasi lagi ya. Nah, silakan tangan ke sahabat tadi dulu ya. Nah, untuk berikutnya kelompoknya siapa yang tadi yang kedua? Rehan ya, silakan. Perkenalkan, kami berdiri di sini ya. Kami akan berpresentasi. Kita perkenalkan, nama saya Ira Gusrana Putra, kelas 3 dari kelas 4. Saya akan nama saya dari kelas 3, kelas 6. Kenalan saya dari kelas 6. Kenalkan nama saya Junior Donatama, kelas 2 dari kelas 9. Masalah perhatikan gambar kain batik teman-teman. Kenapa kalian menaruh? Pada gambar atas. Menurut kalian adakah kaitan? Ada kaitan rutin seperti itu. Kali berdiri di rumah sempit dengan jarak 40 cm dan tinggi kali adalah 20 cm. Bagaimana hasil produksi radi dan sempit? Produksinya sama. Dan bagaimana jarak bayar radi dan sempit? Sama seperti bayar.
Hasil GeoGebranya bisa dilihat. Jadi bagaimana tahapannya terkait dengan menggunakan aplikasi yang tadi? Lebih dipermudah ya. Jadi gambarnya hasil karyanya dari kelompoknya Rehan adalah seperti yang ada di layar ya. Jadi sudah bagus, jadi sudah beberapa kalian sudah bisa menggambar menggunakan aplikasi GeoGebra, yaitu khususnya adalah di bagian refleksi ya. Nah demikian presentasinya. Ada yang ingin menanggapi? Misalnya ada yang ingin bertanya, misalnya oh gimana caranya misalnya membuat garis, misalnya kalian belum paham. Ya mungkin Desi ada bertanya, silakan. Saya mau bertanya bagaimana caranya menggambar koordinat X sama dengan Y. Maksudnya pertanyaannya Desi, dia menggunakan aplikasi ya? Ya, Aplikasi GeoGebra. Bagaimana cara penggambarannya? Bisa apa? Sama katanya caranya ya. Cuma mungkin nanti bisa menggambar buka nanti aplikasi. Coba kamu buka aplikasi GeoGebra-nya ya. Nah, aplikasi GeoGebra bisa dibuka. Ingat yang dibuka apa tadi Rehan? GeoGebra apa? Ya, kalkulator suite, jangan yang lain. Kalau misalnya yang lain, ada itu banyak GeoGebra ya. Ada yang grafik, kemudian ada yang gambar, bukan. Itu dulu dibuka, setelah kalkulator suite-nya dibuka, lalu apa lagi Rehan? Klik di enter ya. Nah, nanti akan muncul. Lalu apa yang akan dipilih? Ya, boleh. Yang mana? Nah, jadi sudah digambarkan oleh Rehan. Kamu tinggal pilih Y. Di kalkulatornya adalah klik tanda tambah, kemudian klik Y sama dengan X. Lalu dia akan muncul garis yang warna apa ini? Hijau. Nah, setelah muncul warna hijau itu,
misalnya koordinatnya. Coba praktekkan Rehan lagi buat. Jadi dia bisa sayangkan. Nah, sudah selesai, bisa diperhatikan ya. Ya, pertama-tama kita klik bayangan, bukan bayangan, tapi kita klik dulu titik yang akan kita buat refleksi. Misalnya contohnya kita klik A, terus kita klik A dan kita cari di sini refleksi bulb. Setelah itu dipencet, lalu tinggal diklik warna hijau saja, dan sudah ada refleksinya. Oke, Desi gimana? Desi, ya. Bisa ya? Nah, jadi ibu akan pertegas lagi. Nah, kalau mau menggunakan gambar Y sama dengan X, berarti kalian bisa klik dulu gambarnya ini. Y sama dengan X diklik di kalkulator ini, di algebra. Lalu akan muncul persamaan Y sama dengan X. Setelah itu dia akan muncul garis yang warna hijau. Nah, warna hijau ini ya. Warna hijau ini akan muncul secara otomatis. Dia akan menjadi cermin. Artinya Y sama dengan X adalah garis yang warna hijau. Kemudian kalian mau menggambar titik koordinat, yaitu berapa tadi, misalnya 3,2. Nah, dia akan muncul langsung. Kalau mau merefleksikan terhadap Y sama dengan X, kalian bisa klik tool. Nah, toolnya di sini kalian cari transform. Transformnya cari reflect about line. Nah, setelah ketemu reflect about line, silakan refleksikan mana yang mau direfleksikan, misalnya titik A. Klik titik A, setelah itu klik garisnya yang warna hijau, nanti akan muncul otomatis bayangannya aksen di bawahnya. Bisa? Nah, seperti itu kalau menggambar Y
ya. Tepuk tangan Rehan. Nah, jadi demikian tadi beberapa kelompok sudah mewakili, yang lainnya juga sudah bagus hasilnya, yang periksa di WA group sudah bisa semuanya menggambar menggunakan GeoGebra ya. Nah, sebelum itu setelah kalian selesai, kalian bisa membuat kesimpulan dengan kelompoknya ya. Di bagian yang terakhir di sini ada menarikan kesimpulan. Nah, menarikan kesimpulan di bawahnya. Yang ini ya. Jadi tabel kesimpulan diisi. Sudah selesai itu? Nah, tabel kesimpulan sudah. Sekarang kalian akan dikasih soal. Ya, soalnya itu akan kalian buat. Ini soal evaluasinya, gua akan bagikan dan ini waktunya mengerjakan 5 menit. Nah, silakan dikerjakan itu ya dalam waktu 5 menit. Kerjakan satu soal yang nomor 1 saja. Menggunakan garis biasa di gambar di sana. Pakai buku berpeta yang sudah dibagikan di bawahnya. Di bawahnya ditulis yang nomor 1 saja. Ya. Yang nomor 1 silakan dikerjakan. Kemudian setelah selesai nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3. Sudah, silakan selesaikan itu. Nah, karena di sini ada 3 soal, berarti kalian waktunya 10 menit. Ya, masih 10 menit. Silakan dulu dibuat. Yang pertama adalah menggambar garis M dan N direfleksikan terhadap suku X. Yang kedua menggambar segitiga. Yang menggambar segitiga yang direfleksikan terhadap suku Y. Kemudian yang ketiga menggambar segi 4 yang direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Ya, silakan semuanya mengerjakan ya. Semuanya mengerjakan. Lagi sebentar dikumpulkan. Waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan sendiri ya.
Diisi nama ya, diisi nama. Ya sudah, karena waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah habis, silakan nanti dikumpulkan ya. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Sudah semuanya kumpulkan ya. Nah, jadi untuk kegiatan kali ini kita sudah mempelajari tentang menggunakan apa? Menggunakan GeoGebra ya. Sudah bisa menggunakan? Mana lebih gampang menggunakan GeoGebra atau menggunakan kertas? Nah, jadi lebih gampang menggunakan aplikasi ya. Karena aplikasi itu mudah. Jadi tadinya kalau kalian menggambar waktunya 30 menit, sedangkan menggunakan GeoGebra kalian hanya perlukan waktu 5 menit saja. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi itu hasil karya kalian semuanya sudah hebat luar biasa. Tangan semuanya ya. Nah, udah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan tadi? Ya, silakan adik-adik untuk memberikan kesimpulannya. Yang lainnya dengarkan ya. Kesimpulan dari pembelajaran yang tadi adalah jika titik asal adalah x, y,
dan dengan pencerminan sumbu X maka bayangannya X, min Y. Kemudian jika titik asalnya X, Y dan pencerminannya terhadap sumbu Y maka bayangannya min X, Y. Dan jika titik asalnya X, Y dan pencerminannya garis Y sama dengan X maka bayangannya adalah Y, X. Dan juga jika titik asalnya X, Y, pencerminannya garis Y sama dengan min X, maka bayangannya min Y, min X. Terima kasih. Ya, jadi di sana sudah disimpulkan ya. Berarti ada beberapa kegiatan merefleksikan ya. Yang pertama tadi adalah searah sumbu X. Nah, kalau searah sumbu X bagaimana tadi? Bayangannya adalah yang negatif apanya? X-nya apa Y-nya? Y-nya ya. Kemudian kalau dia itu direfleksikan terhadap sumbu Y, yang negatifnya adalah X-nya ya. Jadi kalau direfleksikan Y sama dengan X, gimana? Katanya di posisinya dibalik apa tidak? Baliknya menjadi Y dengan X ya, min Y dengan min X. Kalau dia negatif, kalau dia positif dibalik saja. Nah, itu kesimpulannya yang tadi. Nah, kemudian kalian sudah bisa menggunakan GeoGebra. Selanjutnya kesimpulan sudah, mempresentasikan juga sudah. Nah, untuk materi berikutnya kalian masih tetap membawa handphone ya untuk besok. Itu kegiatannya masih transformasi geometri dan kita akan membahas tentang translasi. Jadi translasi, apa itu translasi? Pergeseran ya, jadi berpindah. Jadi nanti kalian bisa pelajari di rumah apa itu translasi. Ya. Ada dulu yang ditanyakan? Ada pertanyaan terkait menggunakan GeoGebra? Ada yang marah yang kesulitan menggunakan GeoGebra? Jadi semuanya sudah bisa ya? Nah, hari ini pembelajarannya bagaimana? Lebih menyenangkan apa lebih membosankan dibandingkan usaha? Lebih menyenangkan. Nah, aplikasi ini tetap kalian akan gunakan ya. Nanti di semester berikutnya juga masih pakai. Ini sangat berguna menggunakan aplikasi ini. Waktunya lebih dipersingkat. Ya. Jadi kalian akan lebih mudah untuk menggambar, tenaganya lebih bisa disimpan. Dan kalian pun juga akan lebih melek digital ya. Jadi kan kalian sudah biasa menggunakan HP. Nah, HP-nya itu bisa dimanfaatkan untuk mencari materi seperti tadi, mempermudah kalian menggambar. Selain di sini, kita juga akan bisa menggambar menggunakan GeoGebra itu pada materi menggambar grafik. Kemudian selain menggambar grafik, kalian juga bisa menggambar bangun rumah. Ya, menggambar bangun rumah juga bisa menggunakan GeoGebra. Jadi sangat bermanfaat ya. Ingat nanti setelah selesai kegiatan ini kumpulkan lagi handphonenya ya. Evaluasinya nanti punya tugas kumpulkan.
kumpulkan lagi yang mestinya. Yang kumpulkan rapidnya. Hasil saya sudah. Dan silakan dikumpulkan rapidnya ya. Kumpulkan dulu apinya. Taruh lagi di ruang.
Baik, ada pertanyaan lagi? Ya. Untuk hari ini karena waktunya sudah habis, kita akan akhiri dulu ya. Nah, ingat besok kalian masih tetap membawa HP, kemudian pelajari dulu materi translasi. Kemudian kita akan biasanya besok masih menggunakan GeoGebra. Ya. Nah, jadi karena tadi kita diawali dengan doa, hari ini kita juga akan mengakhiri dengan doa juga. Silakan ketua kelas ya. Berdiri. Lakukan konversasi. Om Santi Santi Santi. Berdoa mulai. Berdoa. Ya, selamat siang ya. Ya.